keluar darah. Ya, keluar darah. Terus kalau lo lagi hamil nih, lagi bunting bahasa kitanya, itu bisa susah ntar. Emang ternyata bener ya, orang berarti perempuan itu rata-rata yang susah lahirnya karena dia berbuat salah ya. Siti Hawa begitu nih, Hawa, lu kan makan buah, lu kalau ngelahirin susah lu. Ada suara gitu ya, suara. Saya nggak bilang nih suara Allah ya, naudzubillah min dzalik ya. Pokoknya ada suara di surga. Hawa, lu kalau makan buah, lu kalau lahiran susah lu katanya. Nah itu berarti kan intinya perempuan rata-rata yang lahirnya susah berarti apa? Nah itu dia berbuat salah kali, apa salah sama lakinya, apa salah sama ibunya gitu kan? Pokoknya masalah sama siapa kek ya kan? Makanya ada doanya ya kan? Ada doanya. Rata-rata, tapi rata-rata ini diakui lah oleh seluruh wanita di dunia ya. Kayaknya diakui ketika dia melahirkan susah itu pasti ada salah. Nah ini kisahnya dari sono, emang dari Siti Hawa. Kisahnya dari sono, kisahnya. Ya, kisahnya. Ada mulanya kan? Iya, ada mulanya emang. Jadi kata iblis, dia berusaha keras supaya Nabi Adam ini apa? Supaya Nabi Adam ini mau makan buah dari pohon ilmu. Ada juga yang meriwayatkan supaya Adam melanggar peraturan. Apa peraturannya? Jangan mendekati. Berarti ada apa tuh kalau di jalan raya? Larangan itu apa kalau di lalu lintas? Ya larangan itu diantaranya S, tanda gitu ya. Jangan berhenti di sini. Nah itu dilanggar sama Nabi Adam. Ya dilanggar, akhirnya nggak jadi taat, jadi maksiat. Nah makanya maksiat itu sebetulnya nggak cuma maksiat berbuat dosa, minum khamr, berzina, enggak itu doang ya. Maksiat itu setiap perbuatan salah yang kita lakukan itu maksiat. Mungkin kita pun kalau mudzakarah ini masih dalam kondisi PSBB ya. Ini kita ngajinya maksiat ini. Tapi karena new normal, boleh kegiatan apapun gitu kan, yang penting sesuai dengan protokol kesehatan, ya kan? Nah udah, nggak apa-apa kan gitu. Nggak jadi maksiat, tetap taat, gitu ya. buat orang yang ini ya, buat orang yang taat sama himbauan pemerintah. Terus ada juga yang mengatakan dari kondisi ya. Jadi iblis itu menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa dari kondisi enak, makan bebas. Di surga kan enak, ya. Di surga enak. Makan apa aja enak, bisa minum apa aja bisa, mau rebahan di mana juga enak. Di sono AC paling dingin kali ya. Kayaknya nggak ada AC kali ya. Nah, iblis pengen supaya nih Adam kondisinya apa nih? Biar dia ngerasain kayak gua nih, gak enak. Enak aja dia di surga, enak-enakan, gua begini. Iya kan? Nah, itu dia. Mungkin kalau dibandingkan ke cerita duniawi, kadang-kadang ada orang yang tidak mau menerima dengan fasilitas yang kita punya ya. Dengan fasilitas yang kita punya lah, orang itu iri ya. Oh berarti dia bagian daripada temennya ya. Kita jangan gitu ya. Jadi kalau ada teman kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun dia dapat fasilitas yang enak, jangan kita pengen menghilangkan fasilitas itu dari dia, jangan. Ya, jangan. Kita doain, mudah-mudahan dengan dia punya fasilitas gitu, kita juga bisa ngerasain nih. Kan enak kalau begitu kan? Iya, makanya jangan iri kalau tetangga beli mobil apa, jangan. Doain aja, Pak. Kan kita suatu saat bisa minjem mobil dia. Ya kan? Itu. Ini kalau dihitung ke cerita, ke kasus duniawi lah ya. Ada yang membaca Pak Azalahuma, Azala. Ya, Azala. Dibacanya Pak Azala. Setelah huruf zai ada huruf alif, fa'azallahumas syaiton. Nah itu maknanya menyingkirkan ya. Menyingkirkan, maknanya menyingkirkan. Ada juga memalingkan. Wal baquna, selain Imam Hamzah
Nah, ini yang kita baca, fa'azallahuma syaiton. Terus fa'akhrajahuma mimma kana fihi ay minar rogodi. Ini Syekh Nawawi berarti beliau lebih setuju bahwasannya godaan iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa supaya kondisi enaknya Nabi Adam dan Siti Hawa jadi kondisi tidak enak. Karena di sini beliau menafsirkannya minar rogodi, daripada makanan-makanan dan minuman-minuman yang enak. Tapi banyak riwayat dari para ulama. Di antaranya ada ulama yang mengatakan bahwasannya gini ya, bahwasannya kenapa Nabi Adam dan Siti Hawa itu dikeluarin dari surga turun ke bumi gitu ya. Yang pertama, karena Nabi Adam dan Siti Hawa itu tercipta dari bumi atau tanah. Berarti maksud dari ayat yang sering kita sebut kalau ada orang meninggal apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke tanah. Ya. Jadi ilaihi, hi-nya itu ada yang mengatakan hi-nya ilal ardi, ilat turab min aslil khilqah, daripada asal kejadian asal penciptaan. Jadi wa inna ilaihi ilal ardi, ya. Buat orang yang sudah meninggal ya. Nah itu. Kembali ke asal kejadiannya, yaitu bumi atau tanah. Itu diantaranya makna ya, diantaranya makna kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa inna ilaihi ilal ardi ya, ilal ardi. Ada yang mengatakan begitu. Terus yang kedua, kenapa mesti dikeluarkan? Ya karena itu hikmahnya imaratud dunia, supaya dunia bisa makmur. Coba kalau Nabi Adam dan Siti Hawa nggak diturunin ke bumi, lah bumi nggak seperti sekarang kita, iya kan? Iya, nggak makmur, nggak ada apa? Nggak ada kekayaan yang bisa kita ambil. Coba kan kalau Nabi Adam di surga aja sampai seumur-umur sampai kiamat. Nah, percuma berarti kan? Nah, itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma khalaqtu hadza batilah." Apapun yang Allah ciptakan pasti ada hikmahnya. Makanya orang yang bijak itu, kesalahan apapun yang terjadi dia selalu mengambil hikmah, enggak nyalahin orang. Ya, enggak nuduh orang. Enggak ngapa-ngapain nunjuk orang. Gara-gara lu nih, gara-gara lu nih. Ini gara-gara lu nih gara. Kalau pengen bijak, ambil aja hikmahnya, ya. Ambil hikmah. Ya itu hikmahnya kenapa Nabi Adam diturunkan ke bumi, karena untuk memakmurkan dunia. Coba kalau enggak, kita enggak bakal tahu. Kayak di Indonesia alhamdulillah ada Freeport, ya kan? Sekarang udah milik, kayak udah 100% ya milik Indonesia ya. Belum ya, tapi udah lebih banyak kan? Udah lebih banyak. Coba Indonesia banyak kan kekayaan alamnya yang indah-indah dan lain sebagainya, ya kan? Mungkin kita nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita juga ada, ya kan? Kayak itu tuh Danau Maraka saja kita udah cakep amat ini gitu. Ya buat orang yang pertama lihat, kalau kita mah biasa aja wes lihat. Nah itu kan, jadi itu ada yang mengatakan begitu ya, ada mengatakan. Ada lagi yang mengatakan itu sebetulnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke dunia bukan karena dia berbuat salah ya, bukan karena berbuat salah, tapi untuk memberikan pelajaran. Nah, kalau kita, ini orang salah, gua kasih pelajaran nih orang. Padahal kita tampol. Padahal kita gebukin, bukan kita kasih pelajaran. Kasih pelajaran bukan gitu, diperingatin doang. Ini mah ditampol juga baru diomongin lah, bukan kasih pelajaran itu mah. Nah itu Nabi Adam ada yang mengatakan ahli tafsir takdiban, mendidik ya, mendidik. Atau bisa juga taglizon lil mihnati, buat memberikan ujian yang berat ya, ujian yang karena mungkin sesuai dengan kesalahan yang diperbuat ya, kesalahan dengan kesalahan perbuat lah. Surga tempat yang enak, terus berbuat salah jadi turun lah, wajar ya, wajar.
wajar. Nah, sini berarti kesalahan itu sesuai dengan balasan ya. Balasan itu sesuai dengan kesalahan yang diperbuat ya. Siapa juga nggak ada yang mau. Gue tibang salah begini, masa begini sih hukumannya, gue nggak mau nerima nih. Iya, nggak mau lah ya. Jadi akibat dari kesalahan itu harus sesuai, harus sesuai. Tapi Syekh Nawawi Al-Bantani beliau lebih setuju kepada pendapat godaan iblis kepada Nabi Adam dan Siti Hawa supaya kondisi enaknya Nabi Adam di surga berubah menjadi kondisi tidak enak. Yang tadinya makan enak, minum enak, tidur enak, rasain lu turun ke surga sama kayak gua. Kan ada cerita Nabi Adam itu ketika diturun ke bumi itu keliling dulu dia, lah dipisahin sama Siti Hawa. Lah iya, coba kita mau dipisahin begitu sama istri, kalau kagak mau, kita kagak ada istri aja ribet jadi acak-acakan. Ya, lah iya sama Nabi Adam begitu juga. Berapa tahun itu ada yang bilang ya? Ratusan tahun, ribuan tahun Nabi Adam keliling dunia. Itu dunia yang segimana coba luasnya itu lebar lah, kita cuma serumah doang tipe 60. Luasnya udah puyeng tinggal istri. Ya. Gitu. Kayak saya. Kan masih serumah. Mudah-mudahan teman-teman Epi nggak dengar nih siapa yang ngomong ke saya. Iya. Wakulna, akhirnya kata Allah, turun kalian. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular lah gitu ya. 4. Nabi Adam, Siti Hawa, iblis dan ular. Tapi di sini Syekh Nawawi Banten hanya 3, Nabi Adam, Siti Hawa dan iblis. Ya nggak apa-apa lah ya. Riwayat. Nah, akhirnya kemudian di sini diceritakan Nabi Adam diturunkan di Sarnadib, daerah India di atas gunung. Nah, ini nama gunung di sini yang tertulis di kitab Tafsir Munir Naud. Yang benar Naud pakai zal. Ya, di kitab Mu'jamul Buldan saya dapat di kitab Al-Jamil Ahkamil Quran di Syekh Al-Qurtubi. Terus ada yang bilang lagi Baud. Bukan baud buat mesin, bukan baud nama gunungnya. Ada yang bilang lagi baud pakai zal. Itu beda-beda. Tapi menurut kitab Tafsir Al-Jamil Ahkamil Quran di Syekh Al-Qurtubi yang benar kayaknya naud pakai zal. Nun waw zal. Jadi Nabi Adam diturunkan di mana? Naud. Siti Hawa di Jidah, iblis di Ubulah, ular di Baisan. Ada juga yang bilang Sijistan. Makanya Sijistan itu daerah yang paling banyak ular. Karena memang ular diturun dari surga di mana? Di Sijistan. Kirgistan. Sijistan. Bagian dari Uni Soviet, Iya. Antara kalau Pak RT jadi Pak RW kayaknya tasakuran di sono kali. Uzbek deh mau. Apa RW sekarang nih? Nah itu dia, jadi Nabi Adam dituruninya di Sarnadib, di sebuah gunung namanya Naud pakai dal, tapi di sini Syekh Nawawi pakai dal. Siti Hawa di Jidah, iblis di Ubullah. Jidah kan di sono ya, di mana Jidah? Iya, dekat Mekah ya, dekat Mekah ya. Ular tadi di mana negara? Ular ada yang bilang di Baisan, ada yang bilang di Sijistan. Iya. Baisan atau Sijistan. Ya, Baisan atau Sijistan. Ba'dukum li ba'din aduwun. Bagi sebagian dari kalian, bagi sebagian pasti ada permusuhan. Nah, itu makanya manusia dengan ular, manusia dengan iblis, bahkan sesama manusia. Ba'dukum li ba'din adun. Bisa aja terjadi ya. Bisa. Nanti tadi diantaranya kisah terjadinya permusuhan antara manusia dengan ular ya. Antara manusia dengan iblis. Nah, itu tadi diantaranya itu. Apa itu musuh? Apa itu musuh? Di sini ada yang menafsirkan mujawazatul haddi fi makruhi sahibihi. Jadi dia tidak suka terhadap orang lain yang ada pada dirinya secara berlebihan. Nah, itu udah musuh. Benar sih begitu. Ya. Emang begitu. Ya.
Emang begitu kan? Emang begitu. Ketika kita nganggap nih, sebetulnya yang bisa menjadi musuh kita itu bukan orang lain. Bisa juga pasangan hidup kita, bisa juga anak kita. Itu bisa jadi musuh. Yang mengakibatkan jadi musuh itu kenapa? Karena di diri istri kita atau di diri anak kita ada sesuatu yang kita nggak suka, tapi kita secara berlebihan. Itu namanya musuh. Ya, itu namanya musuh. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Umpama ada seseorang nggak suka sama saya, sama apanya umpama? Mungkin sama bentuk fisiknya lah gitu ya. Orang nggak suka sama saya dari segi bentuk fisiknya. Cuma dia berlebihan nggak sukanya. Kalau nggak sukanya sewajar sih nggak belum namain musuh belum. Tapi kalau sampai berlebihan nggak sukanya, itu baru disebut jadi musuh. Kebencian. Ya mungkin itu faktornya diantara kebencian. Ya, tapi bencinya secara berlebihan. Nah itu jadi musuh lah, bener lah musuh. Ya, makanya ada kaidah yang saya dapat dari guru kami Syekh Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari, an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu akan menganggap musuh terhadap sesuatu yang belum dia tahu. Pasti itu. Ya pasti. Makanya orang yang gedeg sama berita yang belum dia tahu, kan dia jadi nimbul apa? Timbul kebencian, timbul cacian, timbul makian, timbul bulian, timbul fitnahan. Itu an-nasu a'da'u ma jahilu. Makanya yang bijak, kalau kita nggak tahu tentang sesuatu udah diam aja, jangan komen apa-apa. Makanya ada perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah apa? Lau sakatal jahilu mahtalapan nasu. Kalau orang geblek diem aja nggak komen, orang nggak pada ribut. Tuh kata Sayyidina Ali, orang geblek, orang bodoh, orang tolol, orang bego, orang yang nggak tahu berita, kalau dia diem aja kalau sih emang mustahil, berarti emang kagak mau diem gitu ya. Karena nggak pada mau diem, akhirnya mahtalapan nasu, orang jadi pada ribut. Itu makanya banyak sekarang nih di berita-berita, di share-sharean WhatsApp, di Facebook, di Instagram, dah, iya kan? Makanya kita kalau nggak mau disebut orang bodoh yang mengakibatkan orang jadi pada ribut, udah diam aja pak. Ya, makanya tuh berita hoax kalau sampai langsung dihapus, jangan disebar lagi, jangan. Jahil dalam ilmu agama itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murokab. Jahil basit rada-rada tahu, tapi banyak nggak tahu. Jahil murokab bener-bener nggak tahu. Berarti geblegan mana? Lah iya berarti jahil murok. Lah iya makanya jadi orang kalau nggak tahu, tibang sekedar tahu sekian, udah jangan. Apalagi nggak tahu sama sekali. Berarti kan kata Sayyidina Ali, sekalipun lo tahu tibang tahu, jangan dah. Kalau tibang tahu mah, apalagi nggak tahu sama sekali, udah diam aja, no comment. Lau sakatal jahilu mahtalapan nasu. Orang geblek kalau diem, orang nggak pada ribut. Iya makanya jadi pada ribut tuh karena orang geblek pada apa? Mudah-mudahan kita nggak masuk ya. Mudah-mudahan kita nggak masuk. Ya makanya kalau kita pengen nggak masuk, udah jangan komentarin apa-apa dah yang nggak tahu lah. Iya udah dimaju udah. Lo gimana nih? Gua kagak tahu. Udah gitu aja udah selesai. Habis udah. Kan selamat kan, aman kan? Makanya kata Sayyidina Ali, lau. Kita udah tahu dalam ilmu balago kalau pakai lo apa? Mustahil. Jadi kebanyakan orang geblek maunya iya kan? Tuh kata Sayyidina Ali yang ngomong. Coba kalau Sayyidina Ali pakai ngomong ida, udah pasti. Makanya Sayyidina Ali itu Masya Allah ya, beliau itu pakai lau. Kan emang namanya orang geblek, itu dia ya, naudzubillah. Udah makanya kalau tibang sekedar tahu doang, enggak 100%, udah diem aja dah, jangan komen dah. Ya, kayak sekarang nih, mohon maaf ya, lagi musim-musimnya nebar berita tentang komunis, PKI, astagfirullahaladzim.
Udah nggak ada bang, bapak-bapak, ibu-ibu nggak ada udah. Lah kalau ada nggak mungkin lah, terutama ulama nggak bakal diem. Emang siapa dulu yang membasmi PKI? Siapa? Siapa yang membantu? Ulama. Masa ulama-ulama sekarang? Kalau memang ente tahu, laporin aja, laporin. Biar ditangkap tuh orang. Kalau bohong siapa yang ditangkap? Lapor ya. Lah makanya kata pemerintah dari cyber apa namanya? Iya. Saya takut salah, cyber itu nanti es krim lagi. Apa kata dia? Di antaranya untuk antisipasi berita tentang komunis, kalau memang ente tahu, ente yakin di situ ada komunis, ada PKI, laporin aja. Unjukin, kasih tahu polisi. Kan bukan tugas kita. Iya kan? Polisi juga mau ngebantu. Cuman resikonya kalau lo salah, ditangkap lo. Ya. Lah iya makanya, itu ya. Ba'dukum li ba'din aduwun walakum fil ardi mustaqarrun. Nah, di bumi itu kita masing-masing punya tempat tinggal. Sekalipun mungkin ada yang tempat tinggalnya tibang ngontrak dah gitu ya. Iya, gitu ya, nggak apa-apa lah ya. Yang penting misah dari mertua. Iya. Kayaknya udah jadi mertua lama mah udah tak tahu. Walakum fil ardi mustaqarrun. Di bumi itu kamu punya tempat tinggal ya. Sekalipun mungkin kalau kita lihat ada saudara kita yang punya tempat tinggalnya sekedar bedeng atau di bawah, ya nggak apa-apa ya. Kita bersyukur. Apa kata Rasulullah SAW? Permasalahan duniawi kita lihat di bawah kita, tapi bukan untuk diledek, untuk bersyukur. Tapi kalau masalah ukhrawi kita lihat yang di atas kita supaya lebih motivasi. Jangan lihat yang di bawah, dia aja ngaji malas-malasan begitu doa, gua apa lagi ya, jangan jadi tambah malas kalau begitu. Jadi tambah malas ya. Wa mataun, dan di bumi itu ada mata, perbendaharaan apa aja, mungkin kendaraan seperti motor, mobil ya, apa aja. Perbendaharaan itu ada yang bermanfaat dan juga ada yang bisa digunakan untuk kehidupan. Itu mata namanya ya. Ada yang bermanfaat, ada yang juga bisa untuk kehidupan. Itu di bumi. Mungkin contoh untuk yang bermanfaat kayak kita punya kendaraan. Untuk kehidupan kita bisa apa? Beli beras ya, ada beras. Beras itu untuk kehidupan kan? Untuk kebutuhan itu beras. Sedangkan motor contohnya untuk yang bermanfaat. Itu. Jadi makanya sampai ada hadis Nabi Muhammad SAW sama orang yang malas kerja ngapain katanya? Cari kayu bakar lo, cari sono kayu bakar di mana? Di mana kayak lo nyarinya? Waktu itu kata Nabi nyari di bukit ya. Di Bekasi di mana ada bukit, sono nyarinya no, Pertamina. Cari sono no, cari kayu bakar, lo ikat jual ke mana? Ke orang yang perlu ya, ke orang yang perlu. Ilahinin, ahin ini sampai waktu tertentu. Di antaranya ila waktil mauti, sampai kematian datang. Orang selama dia masih hidup, rizkinya masih pasti ada. Jadi kadang-kadang orang suka putus asa mungkin dia ya. Aduh, kayaknya gua kemana-mana susah banget nyari kerja ini. Enggak. Selama masih hidup, rezeki lu masih ada. Ya, masih ada. Ya. Lah iya masih hidup. Lu jangan putus asa, lu usaha. Ya. Karena Allah juga walakum fil ardi mustaqarrun wa mataun. Berarti kan gampangnya selama lu masih di dunia, masih bisa apa? Masih bisa menghirup udara segar di dunia. Bisa nyari apa juga ada. Yang penting semangat, yang penting mau sungguh-sungguh. Ya. Ya, itu diantaranya itu, dalilnya juga diantaranya itu. Nah, itu dia barangkali yang bisa saya sampaikan. Berkaitan dengan tafsir surah Al-Baqarah ayat 36 dengan kitab tafsir Marah Labid li Syekh Nawawi Al-Bantani. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kekhilafan, ada kekurangan,
mohon dimaafkan dan dibenarkan, diperbaiki, diluruskan, karena itu semata-mata dari saya pribadi, hawa nafsu saya sendiri dan godaan iblis laknatullah alaih. Dan apabila ada yang benar, itu semata-mata hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ta'adduban. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala ta'adduban. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ta'assamtu bidil izzati wal jabarut wa tasabtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu al hayyil ladzi la yamut. Allahumma srif anna hadal waba, virus corona covid-19, wa qina sarda'i bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma srif anna hadal waba, virus corona covid-19, wa qina sarda'i bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma srif anna hadal waba, virus corona covid-19, wa qina sarda'i bilutfika wa rahmatika innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah, al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah, al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun udfi biha harral wabail hatimah, al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an fid dini wa dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.